hari ini tuh udah minggu ketiga kita dengan template seperti ini. Dan luar biasa minggu ketiga kita ketambahan 4 jiwa baru, sambut saja. Kita sebut. Saya belum sebut namanya. Kita sambut dengan merinci. Kita sambut dengan meriah. Timi. Ada juga Keisha. Ada Philip. Terang terus ya, karena Philip terang terus. Oke. Dan yang keempat ini kita import langsung dari Yogyakarta. Kita ketemu namanya OT. Theo. Gila men. Ini Theo ini mukanya kayak Brandon Salim ya. Ada hubungan apa dengan Ferry Salim? Jangan-jangan nggak tahu siapa lagi. Oke, hari ini tuh kita luar biasa. Ini adalah kali pertama kita college ini dan yang masih teens. Wow, dan saya apa ya? Ya saya di dimensi lain. Hari ini tuh kita jadi mau tanya dulu deh. Ini kita nama segmennya adalah Y Against Z. Jadi kita generasi Y melawan generasi Z. Merinding nggak? Enggak ya, oke. Mau tanya dulu, tim Philip ini lahirnya sama hari ya? Sama. Karena kembar kan kalian ya? Mungkin kalian beda tahun? Nggak usah bahagia, nggak usah malu-malu. Tim Philip kelahiran tahun berapa ya? 2008. 2008 saya udah lulus SMA. Keisha? 2008. Oh sama ya? Jangan kembar bertiga ini. Kalian nggak? Oh ya, kalian yakin nggak kembar kan? Oke. Jadi mereka kelahiran 2008, lalu agak turun sedikit, naik sedikit. Theo kelahiran 2001. Oh beda 7 tahun ya. Keisha sudah mulai bahagia. Jibril? Jangan stop. Ini dulu. Ini kelahiran 2012. 2012 masih balita kayaknya kamu ya. Kelahiran tahun berapa? 2000 dapat berapa? Dari mana? Ini Ovel? 2000 juga. Berarti tahun ini umur 20 ya. Ini 2005. 2005. Berarti sekarang umur 15. Enggak banget. Oh, kelahiran berapa, Jip? 98. Pas kerusuhan ya. Oke, kita akan masuk ke games. Saya kelahiran 93. Wow, udah sekali. Hey, masih ada yang 80-an. Saya 90-an, bersyukur loh. Saya kelahiran 93, berarti sama kalian beda 10 tahun doang ya, kalau nggak salah. 10 tambah 10. Mereka masih gitu. Oke, sorry. Oke, sekarang kita tuh judulnya aja Y Against Z. Jadi generasi Y, kita ini hitungannya generasi Y lah ya, anggaplah melawan generasi Z. Apa sih yang mereka tahu dan yang kita tidak tahu, atau apa yang kita tahu dan mereka tidak tahu. Jadi kita akan memberikan beberapa foto, dan Greater Generation yang di rumah juga bisa komen di bawah karena kita live ini, IG live ya kan. Kalian bisa komen, kalian bisa jawab kalau kalian tahu ini tuh benda apa sih gitu ya. Ini akan menjelaskan kalian berada di tahun mana. Apakah kalian sudah tua ataukah kalian masih muda atau sudah muda? Oke. Kita akan lihat di layar sebelah sana. Permisi Kakak Raffi, jangan menghalangi layar. Thank you. Oke, foto yang pertama. Caca, thank you Kak Iren. Nah, Oke. ada yang tahu nggak? Ntar ya. Theo tahu nggak ini apa? Apa ya? Nggak tahu. Itu kloset gitu loh, masa nggak tahu sih? Ini apa ya? Nggak tahu, Theo nggak tahu. Jibril tahu nggak ini apa? Jibril tahu nggak ini apa? Selain kloset ya. Jadi ini klosetnya kecil tapi ada pegangannya gitu. Nah, nggak tahu ya? Nggak tahu. Caca tahu nggak ini apa? Nggak tahu. Nggak Apa ya? tahu ya. Apa ini? Parah banget sih kalian. Ovel tahu? Nggak tahu ya. Ini coba kita tanya pada generasi Z. Tahu nggak? TV Pilih tahu nggak? Pasti kalian. Keisha tahu nggak? Tahu. Apa ini? Kloset mainan. Hah? Kloset mainan gitu. Mainan kloset. Kloset mainan. Bermain di kloset. Kloset mainan. Ini gimana cara mainnya? Kalau Keisha tahu. Dia kan di situ kan ada kayak tempat kayak pool gitu kan.
Jadi di situ tuh ditekan, terus pertama itu di spin dulu itu, yang kayak ada tisu-tisu itu. Di Kan spin? ada 3 angka. Oke. Ada 1, 2, 3. Terus habis itu kalau misalnya contohnya dapat 2 angka, nanti kita tekan. Di flash gitu, kayak di flash gitu. Terus kan ada air di dalam, jadi itu nanti muncrat. Wah, keren sekali. Mainan zaman kapan itu? Baru zaman ini kayak tahun berapa tuh Kesha punya mainannya nggak Kesha? Punya. Kapan belinya waktu itu? Lupa. Oh, thank you. Mungkin sekitar 2019 kayak tahun lalu kayaknya ya. Wah, ini mind blowing ya. Mungkin sekarang yang kita tahu kayak face games ya. Face games. Jadi yang ada pie-nya yang bisa diulang, itu ya kayak gitu. Nah, zaman kita kan nggak ada ya. Kalau kita beneran kalau mau lempar pasir lempar aja beneran. Nggak usah pakai gitu-gitu dulu. Next. Ada yang tahu nggak? Oke, tanya Theo tahu nggak di mana nama? Tahu apa nggak dulu deh, jangan sebut. Tahu ya. Jibril? Tahu. Bener Jip, waktu itu mampu beli ini ya. Opel? Tahu, Caca? Tahu ya? Ini tahu. Kok tahu sih? Kalian jangan-jangan udah lahir 95, cuman kalian pura-pura muda ya? Apa kalian tidak bisa tua? Tahu ya? Tahu. Tidak. Oh, terima kasih, untung dia nggak tahu. Kok beda? Oh iya, kok kalian Theo dulu ini apa coba namanya? Semacam kayak kacamata 3D. Kacamata 3D. Jibril? Iya, ini kacamata 3D, tapi tidak sebelum 3D. ini, sebelum kacamata 3D itu waktu masih kecil itu pernah lihat begini, mainan kayak begini, tapi lupa apa namanya. Cuman yang terakhir lihat kacamata 3D kalau nonton di bioskop kan. Tapi di bioskop itu tidak ada. Tapi Ini bukan yang biasa. oh bukan ya, tapi kalau tidak salah waktu kecil pernah main beginian, Iya. cuman lupa namanya apa. Iya. Cuma terakhir lihat kan kacamata. Kacamata 3D. Iya, Nah, itu. kalau menurut Philip ini apa nih? Oke. Loh, katanya tadi tahu. Iya, sama kayak Kak Jibril. Apa coba? Kacamata 3D. Gimana cara kerjanya? Kenapa namanya kacamata 3D? Pakai. Baru kalau lihat begitu film-film. Bisa lihat setan. Tidak. Kenapa maksudnya itu kacamata 3D? Kayak boleh kalau misalnya nonton film dapat lihat semacam kayak dari film itu keluar semacam itu. Filmnya keluar. Ya, semacam itu. Oh wow, ya. Jadi ini sekarang itu kayaknya apa ya namanya? VR apa ya? VR. VR beda lagi. Bener ya? Beda lagi. Oh iya beda lagi ya. Oke, soalnya saya out of date. Oke, jadi namanya kacamata 3D dulu itu ada satu film di salah satu stasiun TV. Jadi kalau nonton ini nonton film itu harus beli ini dulu kacamatanya. Nah, tapi kalau mendapatkan kacamata ini juga harus beli sesuatu. Film apa itu kakek? Aku nggak tahu, aku lupa. Kalau nggak Kirain salah, zamannya Kak Gaby. iya sama zaman saya. Wah. Saya lupa judulnya, karena judulnya tuh 2 paragraf kalau nggak salah. Next. Kayaknya kita punya 200 gambar ya ini. Asik. Kalau dari gambarnya pasti udah tahu. Kalian sempat ngalamin ini nggak sih? Ada tahu. Tahu ya? Kalian generasi micin banget ya. Sempat tahu aja atau pernah beli atau pernah merasa? beli. Oh, berarti sampai sekarang masih Masih ada. ada. Ini mie legend ya, tapi ini nggak bisa kita rebus atau Iya. kita benar-benar gimana caranya makannya coba? Apa dikasih ancur? Dikasih ancur. Diinjek. Ya. Cuma kasih patah. Baru taruh bumbu. Udah gocok kayak makan. Oh iya, makannya gimana coba? Oh gitu benar. Saya kira gini, kan nggak ada yang pernah begini, pasti begini semua. Oke next, ternyata semuanya tahu ya. Ini dari lama banget ya, berarti pabriknya masih ada. Mainan my favorite. Kayaknya, oke kita tanya dulu. Timi ini apa coba? Tidak tahu. Kesha? Tidak tahu. Ini? Tidak tahu. Tanya cewek dulu. Ini kita tahu nggak ini apa? Tahu aja apa enggak? Tahu. Jibril tahu. Tahu. Kamu main aja. Jibril pernah main. Theo tahu? Tahu lah Theo. Tahu. Tahu ya. Dulu apa playdate-nya mainan ini apa gimana? Jadi ini kita apa coba namanya Cak? Oh ini Kalau di sini namanya baju kopi. Tahu nggak? Ini tuh namanya baju popik. Tapi di Instagramnya generasi 90-an itu BPBP-an namanya. BP itu mungkin baju kopi ya maksudnya. Tetap. Jadi ini kayak apa ya? Kita ada tokohnya, terus nanti kita hubungin nama bajunya. Iya. Tahu kan akhirnya ini hits banget pada kala itu ya. Kalau rusak cantolannya kita Longgar gitu. bajunya melorot. Seksi banget sih ini dasarnya. Oke, next. Baju popik ya ini. Jibril. Oh, ini juga baju popik. Next. Tahu nggak
Teo tahu ya? Tahu. Tahu. Apa? Kalian tahu nggak ini apa nih? Tahu. Apa itu benar? Ayo. Gitu. Ini Apa? kartu. Iya kartu. Itu ini kartu sih. Kalian tahu nggak itu jadi mainnya segede gitu apa gimana coba? Enggak dipotong. Digunting. Cara mainnya gimana? Apa namanya ini Teo? Yang ada Ultraman. Pokoknya mainannya Wayang. ini namanya wayang. Jadi mainnya tuh di keplok-keplok gitu. Biasanya kalau udah kalah keplokannya lebih keras. Iya ini mainannya Ghibli dulu ya waktu. Tapi ada yang cewek juga, ada yang cewek juga. Ada yang cewek juga. Nah, kadang ada di bawahnya ada kalimat-kalimat motivasi gitu. Ya tulisan-tulisannya ya quotes-quotesnya gitu. Oke, next. Oh ini juga ya sama. Itu belakangnya bukan pramuka. Wow. Oh, yang kita bisa menjadi Oh bisa di. Bisa. Oke. Iya, ada tahu? Tahu. Kita tahu semua. Ini tuh biasanya niup terus kadang air liurnya juga masuk. Ikut ke balon. Teman Greater Generation tahu nggak ini apa? Coba ya lihat gambar ini di sebelah kanan sebelah kiri. Nggak tahu. Coba ini apa? Coba komen di bawah. Kita semua udah tahu nih jawabannya. Coba komen sekarang. Kita tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Finish ya. Finish. Teng. Apa jawabannya? Ini apa jawabannya? Ini apa namanya ya? Sebenarnya Balon. tapi kadang kita sampai bengkak-bengkak terus nggak tahu esensinya apa ketika kita taruh di pipanya terus kita harus kayak kasih basah. Terus pas udah jadi gitu. iya Terus langsung Udah. jadi masker aja. iya teman Greater Generation ada yang pernah main nggak ini di rumah pasti sampai sekarang kalau masih ada pun pasti kalian masih mau main kan kalian masih tahu ini mainan ini ya Masih. iya biasanya digabung-gabungin gitu kan iya jadi gede gitu jadi rumah ya. Jadi next. Tahu. Kalian tahu nggak? Tahu. Greater Generation. Lihat Apa ini? udah Greater Generation lihat gambarnya. Tahu nggak ini apa? Ayo. Tahu nggak ini? Biasanya yang seumuran mereka tahu nih apa. Ya, bahkan Airin yang lagi ikut sama kita juga tahu. Tahu nggak Theo? Cuma warna-warni aja gitu. Apa ya? Piramida berwarna. Apa? Ghibli tahu? Apa ya? Kayak plastisin bukan sih? Ini satu-satu aja yang bisa main itu. Apa? Tahu nggak? Pasir. Pasir ini. Iya, plastisin. Tahu nggak? Plastisin. Mereka yang tahu. Coba apa? Slime. Slime. Sama kalian? Play-Doh. Ingat tuh Iya. Play-Doh. Plastisin Tapi namanya merek. Oh. Plastik itu zaman kita, men. Oh iya, betul. Warnanya nggak sama warnanya tuh agak lembut. Baunya kayak Tidak dular sekali kayak. Iya. Sudah ke air. Sekarang sudah lebih bagus ya. sekarang lebih bagus. Iya. Ada tempat. Sebagus ini. Iya, dulu nggak sebagus ini. Cuma di plastik. Dulu itu di plastik, terus kayak kita udah malas kita gabungin semua warnanya. Sampai jadi keras. Iya, Terus buang. nah terus kita kayak bikin jadi upil kayak Iya. Ghibli Oke. banget. Lanjut. Nah sekarang namanya Play-Doh ini kalau digabungin bisa. Terus jadinya warna apa? Warna yang macam plastisin. Warna plastik. Kayak plastisin Tetep ya ternyata. Tapi kita kan kayak sayang gitu kan dijadiin kayak gitu. Oke, next. Ada nama kerennya sekarang. Oh, ada yang tahu nggak ini apa? Tidak. Ya sih udah di skip aja. Next. Next. Tahu. Ini tuh Jangan bilang. Greater Generation di rumah tahu nggak ini apa? Ayo lihat gambarnya. Tahu nggak? Komen. Cepet. Nanti ada giveaway. Giveaway-nya adalah salam manis. Tahu nggak, Theo? Suka? Jip. Masa sih? Tidak. Caca. Tahu tapi ragu gitu. Iya. Kalau Nama yang tepat. Oke, kalian tahu kan ini apa? Tahu. Caca apa coba menurut Caca ini? Lego nggak? Oke. Iya, mirip-mirip Lego tuh. Lego? Lego. Apa ini? Roblox. Ya. Apa ngomong kasar barusan? Roblox ya. Ini benar bilang jomblo. Ada yang Saya pamit. Ini namanya Roblox.
Roblox. Anti bocor. Bodrom. Ini Roblox. Ini cara mainnya gimana tuh? Ini kayak main di HP begitu, main di HP. Dia bukan main online. Jadi Online. dalam satu game itu ada banyak game. Jadi boleh Oh iya. Jadi dalam satu game ada banyak game. Oh, jadi kayak Hago. Jadi Iya. ada rumah untuk banyak game. Iya. Tapi ini kan kayak kotak-kotak gitu tokohnya ya, kayak. Ya, tapi kan full kotak. Iya, mirip Lego tapi ini adalah namanya Roblox. Roblox. Jadi cara mainnya kayak Minecraft gitu bukan sih? Bukan. Beda. Ada banyak. Iya. Oke, iya aku sih orang. Oke, next. Oke. Kata kita nggak nyampe ya. Tahu. Oke, kayaknya yang cowok-cowok tahu sih. Tahu. Tahu kalian guys? Tahu. Iya, kalau tahu aja. Iya. Kayak aku nggak tahu banget gitu emang. Semua ini. Teo? Tahu. Apa coba? Yuk kita tahu yang satu yang merah itu. Gasing. 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 Apa namanya? Beyblade. Namanya Beyblade guys. Beyblade kan merah kayaknya. Sejak kapan kita liatin? Ya ini sekarang namanya Iya, Beyblade. Yang begitu. Cara mainnya beda. Cara mainnya beda juga katanya. Apa bedanya sama gasing? Kalau gasing bukannya cuma dilempar gini terus dia Iya. putar ya? Itu kan? Kalau itu gimana? Di crack gitu. Ih, sama aja. Itu ada juga gasing. Ini bukan ini jangan bertengkar ya, jangan bertengkar. Siap. Ya oke. Jadi semua tuh sebenarnya udah ada di masa lalu, cuma namanya itu sekarang ganti. Jadi lebih keren. Kayak kalau aku taunya namanya plastis itu dulu namanya malam, sekarang namanya Play-Doh. Terus Jadi ini berbagi. udah lebih sehat hidupnya. Oke, next. Habis tuh. Kirain jas hujan. Tapi kalian pernah lihat gak ini? Pernah lihat? Nah, Pernah lihat ya? Apa itu? Selebgram. Yeah. Ya, Selebgram gitu. terakhir lihat di give Instagram. Giveaway ya. Give Instagram. Oke, giveaway. Ya. Stiker. Apa namanya coba? Ada yang tahu nggak? Kalian tahu nggak ini? Ini now apa old ini kayaknya? Now. Now banget ya. Ada yang tahu nggak fungsinya apa coba? Tidur Pakai tidur. tidur. Ya, ini namanya tuh aku aja lupa. Apa namanya? Kirugumi pajama. Jadi kayak apa namanya piyama, tapi mereka pengen aja gitu. Intinya piyama aja gitu ya. Lebih gaya. Tapi kadang di mall juga ada yang pakai. Ya. Ada. Iya sih. Bukan mall kita mall di aku lihat di Instagram gitu. Oke. Biasa keluarga gitu. Ini now banget sama mereka. Nanti mau dicoba. Nggak, Siapa yang mau coba? Lain-lain Lagi kali. ini. YC online service akan pakai ini. Aduh sedih banget serem ya. Oke. Kenapa? Pas mall lagi sepi. Iya benar, mau lagi sepi kita Kita bisa masuk pakai masuk begini. pakai gini. Iya sini Philip kan susah bedainnya kan. Hilang di mall juga nggak apa. Next. Oke, next. Kayaknya udah terakhir sih ini. Oke. Oke. New generation ada banyak hal yang di masa lalu mungkin sudah ada dan mereka kayak bingung apaan sih itu ya, misalnya kayak baju popi yang kita tahu tadi. Tapi ada juga yang beberapa hal yang mereka tahu tapi kita kayak apa nih, kita nggak tahu. Bahkan sampai kita tadi gontok-gontokan masalah bukan gontok apa sih, kayak kita beradu argumen tentang Beyblade itu. Mereka taunya itu gasing, sebenarnya namanya itu Beyblade sekarang gitu. Dan mungkin yang old ini nggak bisa terima gitu, kayak itu gasing, padahal itu Beyblade gitu. Ada yang bilang gasing, Beyblade tuh yang warna merah. Masa ada orang menciptakan barang cuma warna merah dan menamakannya Beyblade gitu. Pasti dia pengen warna lain kan ya. Nah itu karena kita mungkin kadang emosi, karena kita kayak tahu sesuatu yang ada di masa kita, tapi sekarang itu udah berubah, kita kayak nggak mau, jangan berubah, ini namanya tetap gasing, jangan Beyblade gitu kan. Kadang kita karena udah nyaman sama apa yang kita miliki sekarang, jadinya kita kayak nggak mau berubah, nggak mau menerima perubahan. Cobalah lihat generasi-generasi yang akan datang ini. Lihatlah masa depan negara kita ada di tangan mereka. Coba lihat tangan kalian. Ya, jadi old versus now itu talking about maksudnya kayak kita yang kayak oh ini kita udah dengan generasi kita, dengan pengetahuan kita, ternyata ada banyak anak-anak muda nih yang punya hal-hal baru. Nah kita juga harus membuka diri untuk hal-hal yang baru, upgrade gitu loh, supaya kita nggak ada di comfort zone kita aja. Nah hari ini tuh kita akan ada banyak kegiatan luar biasa. Kita akan ada interview dengan orang yang amazing banget, yang nggak akan kalian duga-duga. Kalau gitu langsung aja ya, enjoy the service. Oke. In 3, 2, 1
Enjoy the service. Shalom Greater Generation, welcome to TYC Online Service. Sebelum kita memulaikan ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih juga atas berkat-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan di tempat ini mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau berkati, berikan terus kesehatan, kekuatan, agar nanti kami dapat bertemu kembali dan beribadah di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Rejoicing in your love I found.
setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku. Janjimu tak kau tinggalkanku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun
kebenaran-Mu Tuhan. Makasih Hai Greater Generation, apa kabarnya ini? Ini saya agak teriak-teriak ya, seperti laporan cuaca karena saat ini di luar sedang hujan. Cuacanya memang agak kurang menentu. Tadi pas saya dalam perjalanan panas banget, tiba-tiba ini hujan deras ya. Memang pokoknya jaga kesehatan ya Greater Generation, pasti cuacanya sangat-sangat tidak menentu. Nah, udah tahu kan kalau segmennya, settingannya kayak begini, berarti kita akan video call dengan seseorang yang luar biasa. Nah, Greater Generation, kalau kalian boleh memilih siapa yang kira-kira bakal jadi guest kita di pertemuan yang akan datang, drop komen kalian di bawah siapa kira-kira yang harus kita hubungi untuk video-video yang akan datang. Tapi belum tentu semuanya bisa kesampaian ya. Saya masih manusia biasa, belum centang biru. Oke, jangan kalian minta yang aneh-aneh, oke? Coba komen di bawah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you buat jawabannya. Nah, sekarang kita udah akan terhubung dengan guest kita yang luar biasa ini. Cluenya dia itu adalah seorang yang bersuara sangat merdu. Bukan Jibril, bukan Aldo, tapi oh iya dia itu adalah seorang cowok ya. Dan dia terkenal, ini Instagramnya udah centang biru. Siapakah dia? Langsung aja kita udah hubungi Richard Simanjuntak. Hai Kak. Luar biasa banget hari ini guestnya, aduh luar biasa. Ini baru pertama kali saya ketemu sama Kak Richard. Teman-teman Greater Generation, kita panggilnya Greater Generation, anak-anak TYC di sini. Mungkin Kak Richard kita semua udah kenal sih, tapi boleh nggak memperkenalkan diri spesial untuk teman-teman TYC Gorontalo? Oh, oke. Halo semuanya, Greater Generation? Yap. Siap, halo semuanya, namaku Richard Simanjuntak, aku dari AMJ Jogja. Kita satu peran ya. Iya, satu payung ya. Jadi aku, ya itu segitulah ya. Oh iya, kalau boleh tahu, Richard ini kelahiran tahun berapa ya? Aku 95. Oh, berarti masih nggak jauh lah ya dari anak-anak TYC ya. Masih boleh lah. Masih boleh. Akhir-akhir ini kegiatannya apa nih? Richard, boleh nggak saya panggilnya Richard biar lebih akrab gitu? Iyalah, panggil nama aja. Iya. Akhir-akhir ini kegiatannya apa nih Richard? Akhir-akhir ini kegiatan gue paling live sama CTI Plus, paling gitu-gitu sih, sama teman-teman juga. Terus gue juga ada program di Instagram Richard 19FM, terus belajar mobil juga. Belajar mobil? Gini, kayak, ya karena gue gak bisa belajar, gue belum bisa ngendalin mobil sebelum itu. Oh gitu? Cuman ya sekalian gue masa pandemi ya udah gue belajar aja gitu kan. Kayak gitu sih kira-kira. Wah, keren banget. Untuk teman-teman yang saat ini nonton, ini tuh Kak Richard ini jebolan dari Indonesian Idol ya, yang kita tahu. Selain dari teman-teman kita sebagai IMGF gitu, kayak wah orang IMGF ikut Indonesian Idol. Nah, teman saya ada juga yang ngefans banget sama Tiara. Kalau mungkin boleh nanti disampaikan salamnya ya. Nah ya nanti ya. Tapi saya ngefans sama kakak sih, udah gitu aja. Cuma teman saya adalah yang lain. Oke, Richard sampai berapa besar ya di Indonesian Idol kalau boleh tahu? Puji Tuhan aku di 11 besar. Wah, keren banget. Itu kan dari 11 besar. ribuan orang ya. Dari puluhan ribu Puluhan ya. ribu se-Indonesia. Saya mungkin mendaftar aja udah ditolak kayaknya. Gue juga dulu ditolak sih, sama. Oh, sempat ditolak juga ya? Oh, sering sekali. Oh ya, oke. Ini keren banget sih ya. Jadi yang teman-teman lihat kan kayak, oh ini jebolan Indonesian Idol nih, keren, nyanyi di TV, dipuji-puji BCL. Waktu itu kan bahasa BCL, terus ada Judika, mereka muji-muji kan. Wah ini mah enak ini, udah langsung dapat golden ticket paling nih dia, kayak gitu mungkin ya. Tapi boleh bagi-bagi cerita nggak Richard? Pasti kan Indonesian Idol ini bukan first try yang langsung berhasil gitu. Ada trial sebelumnya yang mungkin
yang mungkin kayak gagal gitu atau gimana, boleh dibagiin dong sama teman-teman di sini. Ya, jadi pertama kali ikut Indonesian Idol itu 2012. Singkat cerita, gue audisi di Bandung. Ya itu, ditolak 3 hari berturut ditolak, sampai gue juga sempat di audisi di Jakarta juga. 3 hari juga, jadi itu audisi 3 hari, big audition tuh selalu 3 hari gitu kan. Terus itu waktu di Jakarta sampai hari ketiga tuh satpamnya ngeh kalau gue tuh udah ikut terus gitu loh. Kayak waktu gue lagi ngantri, satpamnya bilang, "Bang, ngantri lagi?" Iya bang. Itu saking karena udah terbiasa gitu. Kayak udah langganan ya? Gitu. Iya, tahun ke tahun gue ikut Indonesia Mencari Bakat, gue ikut X Factor, Indonesian Got Talent, ikut The Voice juga dari season 1 gitu. Tapi yang buat gue mungkin bisa ada di sini karena Tuhan, dan gue bisa lari dari zona nyaman gue gitu loh. Karena dulu tuh gue paling mau banget nyanyi, jujur banget. Gue tuh disuruh nyanyi sama nyokap gue nggak mau. Kayak, lu kenapa sih, lu suara lu bisa gitu? Enggak, gue nggak bisa, gue main musik aja gitu. Sampai akhirnya itu yang menampar gue, kayak lu berada di zona nyaman dulu terus lu nggak akan berkembang kayak gitu. Dan akhirnya gue mencoba bernyanyi waktu kuliah, dan puji Tuhan gue sempat ikut The Voice 2018, terus terakhir ini Indonesian Idol kayak gitu. Wow, keren banget ya. keren perjuangannya, ternyata perjuangan panjang ya, dari 2012 loh. Panjang. 8 tahun lalu itu. Lama banget. Oke, jadi perjalanan yang panjang banget ya, itu sampai satpam aja kayak ngerasa ini langganan gitu. Karena saya biasanya digituin sama orang McD sih, kayak beli lagi mbak gitu, kurang ya masih kemarin gitu. Itu masih penting kan? Lu apa? Mereka dapat surplus kan? Kalau gue cuma audisi doang. Iya benar. Audisi ngantri lagi dari awal ya kan. Aduh itu ya nggak kebayang beneran deh. Jadi kadang kan ada kayak orang bilang kayak ya enak kamu ngelihatnya yang sekarang, yang udah tampil di TV, yang udah kontak sama artis-artis gitu kan, tapi nggak lihat dulu perjuangannya itu kayak apa gitu kan. Oke. Nah sekarang itu kan banyak banget nih teman-teman, apalagi millennials ya, anak-anak tuh kayak istilahnya, hidup rebahan kayak gitu kan. Itu kan apa sama aja dengan kayak apalagi sekarang stay at home gitu. Bisa nggak sih kita dengan kayak bilang, oh ya aku kan generasi rebahan, orang tuaku udah nyaman lah, orang tuaku tuh udah bisa, orang tuaku nyaman gitu, jadi aku pasti masa depanku udah terjamin, tenang aja, udah ada orang dalam istilahnya gitu kan, maksudnya kayak di masa depan itu ada orang dalam gitu. Kira-kira menurut Richard, kita tuh ada di comfort zone kita tuh, kira-kira kita bisa nggak sih mencapai apa yang jadi goals di kehidupan kita gitu untuk anak-anak muda di sini? Gini, terkadang comfort zone itu bagus ya, maksudnya kita udah ada di zona nyaman kita. Nih gue udah berhasil nih, ada di sini nih. Kan? Tapi pertanyaan gue satu sih, mau sampai kapan? Iya benar. Mau sampai kapan lo ada di zona nyaman lo bisa mungkin ya, kita kan nasib orang beda-beda ya tiap orang. Gak mungkin semua orang kaya, semua orang bawah kan. Maksud gue semua udah Tuhan atur sedemikian rupa. Cuman pertanyaannya, apakah lu jamin orang yang udah ada di zona nyaman dalam arti mungkin berkecukupan? Apa lu jamin lu bisa seneng terus? Nggak juga kan? Banyak juga teman-teman yang mungkin ngerasa kesepian, mungkin ngerasa nggak ada teman, mungkin dia dalam hal lain mungkin seneng, tapi dalam hal yang lain juga bisa nggak seneng. Maksud gue adalah zona nyaman yang lu punya ini mau sampai kapan lu pertahanin gitu. Lu mau sampai kapan dari zona nyaman? Misalkan gue bisa matematika nih, Oke, lu mau sampai kapan bisa terus matematika? Lu kenapa lu nggak mau coba hal lain? Bahkan di Tuhan aja kasih perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi nggak ada tuh yang 1 talenta berarti kecil, nggak juga. Yang Tuhan pengen adalah lu bisa kembangin talenta itu atau enggak. Kalau lu cuma ada di zona nyaman lu misalkan lu punya 5 talenta, tapi lu cuma ada di 5 talenta itu, bisa-bisa kekubur dan lu kalah sama yang 2 talenta dan 1 talenta. Iya benar.
Terus kalau gue renungin lagi, kenapa Tuhan kasih perumpamaan yang 1 talenta itu dia kubur gitu kan, kayak gak ada harapan gitu. Maksudnya apa? Terkadang manusia itu stuck dengan dirinya gitu loh, kayak ya udah gue udah cukup kok 1 talenta benar. gitu. Ya udahlah, kalau mereka mah punya 5 talenta karena kaya misalkan gitu. Atau misalkan karakternya banyak gitu. Tapi bagaimana dengan 1 talenta bisa jadi 2 talenta, bisa jadi 4 talenta, 100 talenta, itu tergantung diri lu mau keluar dari zona nyaman atau enggak, itu sih. Yaps, benar banget. Jadi bukan berarti kamu dapat banyak talenta terus kamu juga ke depannya akan dapat lebih banyak dari mereka yang talentanya cuma 2 atau 1. Siapa tahu jangan-jangan disalip didahuluin sama yang talentanya cuma 1 atau 2 ya kan, karena kita terlalu nyaman dengan talentanya 5 gitu. Wah, luar biasa, keren banget ini. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Richard. Gini, banyak kan orang bilang, oh oke, you have to love what you do gitu. Kamu harus love what you do what you love gitu ya, kalau nggak salah. Dan lagi, aku beberapa hari lalu tuh dengerin podcast, dia bilang gini, kalau kamu suka nyanyi, belum tentu dengan nyanyi itu bakal menghidupi kamu gitu. Kalau kamu suka fotografi, belum tentu dari fotografi itu bisa menghidupi kamu. Kamu harus pinter-pinter juga ngelola bakat dan talenta kamu gitu kan. Nah, Kak Richard ini kan contoh yang luar biasa. Sebenarnya Kak Richard ini emang majornya nyanyi atau musician atau apa gimana? Atau jangan-jangan ternyata arsitek nih, tapi malah ke nyanyi nih. Gimana? Emang jalurnya gini ya, udah lurus aja gitu ya? Maksudnya musician atau sekarang gimana? Enggak. Kalau apa ya? Mungkin banyak teman-teman gue bilang, bokap nyokap lu kan musisi dua-duanya, kebetulan mereka ngajar piano kan. Wow. Gue tuh ngetes kampus musik 7 kali. Yang teman-teman gue biasa cuma sekali, cuma 2 kali, gue tuh sampai 7 kali. Artinya apa? Kadang tuh orang berpikir, lu kan udah ini, lu kan udah itu, lu kan udah ini. Maksudnya, kenapa lu gak kefokus ke diri lu gitu loh? Gue jujur ya, gue salah satu orang yang mematahkan kalau misalkan lu mau bisa karena bakat. Enggak, gua nggak setuju. Nggak setuju karena bakat itu ada karena Tuhan yang kasih dan diri lu sendiri, dan nggak mungkin Tuhan nggak ngasih bakat ke lu. Nggak mungkin nih Tuhan nyiptain manusia nggak ada bakat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau karena manusianya itu sendiri, gue setuju karena manusia itu yang bikin kan. Tapi kalau misalkan ya gini deh, semua makhluk di dunia ini Tuhan yang ciptain kan. Tapi kenapa manusia spesial di mata dia? Karena langsung dari hembusan nafas dia. Karena benar-benar dia yang ngerajut manusia. Artinya apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kenapa lu membatasi kuasa Tuhan dengan bilang, gue mah gak punya bakat apa-apa, lu mah enak. Kenapa dia bisa enak? Kenapa dia bisa punya bakat? Kenapa nggak itu yang lu cari gitu loh? Kenapa lu malah fokus ke diri lu gak punya bakat gitu sih? Jadi salah banget. Gue dulu malah anak warnet, ya itu karena gua karena kesalahan gua gitu. Iya, sekarang karena semua tahu ya. tapi setelah gua fokus sama apa yang udah Tuhan kasih, gua latihan 8 jam sehari. Wow. Gua itu waktu mau tes bahas diisi, gua latihan 8 jam sehari tiap hari. Gua cari lagi di YouTube ke temen gua, cari komunitas. Gue dapetin itu, walaupun tesnya udah sampai 7 kali. Artinya apa? Berarti bukan karena bakat. Gue setuju, ya bakat ada. Gue yakin bakat ada. Tapi usaha pun harus ada gitu loh. Bahkan usaha tuh bisa ngalahin bakat menurut gue. Ya benar. Oke. Richard, luar biasa banget ya sharingnya hari ini. Kalau boleh tahu nih teman-teman di sini kan kayak pasti udah bilang, oh ya dia udah masuk idol gitu, pasti kan jalannya pasti udah terbuka nih untuk kayak di TV atau untuk lebih menanjak gitu kan, karena belum tentu sih yang ya banyak yang bilang belum tentu yang juara 1 itu yang bakal terkenal. Toh juga sekarang maksudnya kayak melalui ajang-ajang itu yang juara 1 mungkin agak dikesampingkan, justru yang heboh-heboh yang lainnya ini justru yang lebih luar biasa gitu kan sekarang. Jadi orang sekarang nggak melulu tentang juara gitu. Sampai lupa tadi mau tanya apa saya. Maksudnya bisa. Santai. Oh ya, boleh kasih tahu kita nggak goalsnya Richard selanjutnya setelah ini tuh apa? Masih adakah goal atau udah sampai segini udah cukup nih kayaknya?
goals selanjutnya setelah ini? Goals gue masih 1,5% cuy, belum 100%, jadi masih banyak banget yang harus gue capai gitu. Kayak puji Tuhan, mungkin gue belum bisa share banyak, tapi yang pasti gue puji Tuhan dapat program TV di mana bulan Juni ini akan syuting. Itu satu, puji Tuhan, dan itu menurut gue itu keren. keinginan gue gitu, karena gue nggak mau terus ada di zona nyaman gue, kayak gue nyanyi aja deh, gue ngebahas aja deh, gue musik aja. Tapi gue memang pengen, intinya gini, ketika gue ikut ajang mencari bakat ini, motivasi gue cuma satu, gimana ketika ada kehadiran gue, orang bisa senyum, orang bisa bahagia, dan gue bisa bisa memberitakan kabar baik gitu. Karena apalagi sih kayak kita sebagai anak muda, bahkan Yesus saja berpesan, gembalakanlah domba-dombaku, dan gue pengen dengan cara ada di dunia entertain gue bisa gembalakan domba-domba gitu, mungkin yang masih hilang entah di mana. Jadi poin gue tuh sebenarnya itu, makanya setiap gue di backstage sebelum gue nyanyi, Tuhan gue pengen banget nyanyi buat lu supaya orang bisa terhibur gitu loh. Walaupun gue ada di bottom 3 gitu 3 minggu berturut-turut, tapi gue nggak ngerasa kayak ini akhir gue, enggak. Bahkan ketika gue tereliminasi, gue rasa gue lulus duluan dari sini, dari teman-teman gue nggak ngerasa gue jelek, enggak. Tapi yang penting gue udah terbaik kayak gitu sih. Jadi planning gue ke depan itu yang gue kasih tahu, dan ada banyak hal lagi yang lain yang akan gue lakuin, terutama di dunia entertain. Menjadi sosok yang pribadi yang baik lah gitu, menjadi sosok pribadi yang baik, menjadi public figure yang baik gitu loh. Dan bisa menginspirasi banyak anak muda, banyak anak Tuhan di luar sana. Wah, keren. Jangan lupain kita ya Kak, kalau udah misalnya followernya bertambah gitu. Ini centang biru udah kan? Enggak lah, malah gue pengen banget ke Gorontalo lah, ke TYC Gorontalo. Boleh. Kita sangat welcome di sini. Kita TYC-nya ada sekitar 25.000 anak ya. Ditambahin semua sekolah-sekolah, kita gabungin semua. Itu yang benar-benar ya. Kita menantikan. Serius, boleh banget gue mau ke sana. Iya, pasti. Iya dong, pasti. Ini udah jadi ini ya, maksudnya kayak kita udah anak-anak TYC Gorontalo udah nonton ini, pasti mereka lebih bakal menanti-nantikan kedatangan Kak Richard di sini. Asik. Amin, semoga bisa ke sana. Yes, dong, keren banget. Oke, terakhir nih Kak, boleh nggak kasih tips atau sama teman-teman, buat teman-teman di sini Greater Generation, supaya kita berani untuk stepping out from our comfort zone gitu. Tips dari gua sebenarnya apa ya? Lu harus nekat. Ya, benar. Lu harus nekat. Lu harus keluar benar-benar dari zona nyaman lu. Misalkan ada hal-hal yang mungkin teman-teman lu yakin lu bisa ngelakuin itu, tapi lu takut untuk ngelakuinnya. Better lu lakuin dulu. Karena bisa jadi itu menjadi lu keluar dari zona nyaman, dan Tuhan udah sediain yang terbaik untuk jalan hidup lu gitu. Jadi intinya nekat sih. Kayak gua audisi terus, gua nekat. Hujan-hujan gue terobos, mau gue lagi demam, mau gue pilek, itu gue lewatin. Gila. Dan udah niat ya. Bahkan waktu di The Voice gue selesai jam 1 hari Minggu, jam 1 dini hari Minggu, dan harus balik lagi ke Jogja untuk pelayanan. Jam 7 pagi gue harus standby. Artinya apa? Gue udah tahu resikonya gitu loh. Dan tubuh gue udah pasti bisa sakit kan, kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi apa? Ketika gue selalu ingat pesannya Ciheni sih, istrinya Kodev di FGF Jogja. Ketika lu mementingkan urusan Tuhan akan lebih mengurusi kehidupan lu. Artinya apa? Tetap tetap Tuhan nomor 1, keluarga, pelayanan, baru karir lu, menurut gue itu sih. Tetap jadikan Tuhan nomor 1. Tuhan masih nomor 1. Dan lu harus nekat. Wah, keren. Thank you Richard udah share sama kita hari ini. Pasti teman-teman yang di rumah yang lagi nonton ini nantinya mereka pasti sangat-sangat terberkati dengan ini. Dan kita tetap berharap supaya Richard bisa ke Gorontalo. Iya kan? Beneran, serius. Gua mau yang penting ada Indomie lah udah. Oh iya dong, pasti kita kasih Indomie yang terenak ya. Bisa Indomie apa ya? Indomie yang enak itu kayak gimana sih? Semuanya rasanya sama ya. Yang penting enak
enak aja deh. Thank you banget udah share sama kita. Ini ada teman-teman di sini semuanya. Kalian boleh. Semangat. Terima kasih Richard untuk sharingnya hari ini. Sampai ketemu lagi. Keep in touch ya. Asik, so akrab banget ya. Thank you, bye. Tuhan berkati. Thank you semuanya. Thank you. Salam buat TYC Gorontalo ya. Sip. God bless you. God bless you. Thank you Kak. Thank you. Nah, Greater Generation luar biasa banget kan sharing dari Richard Simanjuntak hari ini. Jadi kalian semua jangan ada yang pernah kayak meremehkan orang-orang yang udah kayak mungkin kalian lihat di TV dia kayak udah famous atau apa, enak mah dia udah terkenal, buat apa kita susah-susah, dia jadi artis kita masih jadi murid aja setengah mati gitu. Jangan pernah meremehkan ketenaran seseorang atau mungkin pencapaian yang udah orang dapatkan, karena semua itu nggak dengan gampang mereka raih. Seperti Richard tadi, dia meraih menjadi kontestan Indonesian Idol itu melalui tahap yang banyak juga ajang-ajang lain yang udah dia gabung dan gagal, coba lagi, gabung lagi, gagal lagi. Nah jadi kalian jangan pernah menyerah untuk apapun yang saat ini kalian hadapi. Ada satu, ini hujan ya Mas Yun, ada satu ilustrasi yang luar biasa banget. Seorang yang dia itu biasa akrobat, jadi dia bisa menyeberang dari tebing yang satu ke tebing yang lain menggunakan satu tali, naik sepeda dengan roda satu, kira-kira seperti itu. Dia banyak orang tepuk tangan karena dia bisa menyeberangi tebing satu dari tebing lainnya pakai seutas tali di atas sepeda. Tapi ketika dia tanya, ada yang mau ikut sama saya? Ada yang mau naik di punggung saya untuk nyeberangi tebing ini? Semua orang bilang, enggak, makasih. Nah, mungkin kita juga seperti itu ya Greater Generation. Kita melihat banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dari tempat kita. Kayak, wah keren. Wah, amazing. Wah, debak gitu kayaknya ya. Yang suka Korea pasti bilang kayak gitu. Tapi ketika Tuhan bilang, ayo melangkah, mau nggak ikut sama saya? Kita melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Karena masih nanti dulu deh, nanti aja. Nah, Greater Generation, firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 23 dan 25 berbicara seperti ini. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan juga ayatnya yang ke-25 berkata begini, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Greater Generation dari ayat 23 kita belajar dari Abraham, yaitu dia percaya. Setelah dia percaya, kita belajar dari ayat 25 dari Rahab, yaitu tidak hanya percaya tapi dia juga mau melakukan. Jadi kita keluar dari comfort zone kita. Kita nggak cuma percaya sama Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar, tapi kita juga mau melangkah keluar dari comfort zone kita. Sudah siap belum? Ayo yang udah siap komen di bawah, katakan saya siap. Oke, dan kita nantikan kalian semua untuk share apapun yang menjadi yang kalian dapatkan yang sama memberkati kalian bisa share, kalian bisa hubungi kami di IFJF TYC Gorontalo di Instagram, dan juga kalian habis ini kalau mungkin kalian terlambat untuk ikut live service yang live ini, kalian bisa gabung di YouTube channel IFJF TYC Gorontalo. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap pengalaman-pengalaman luar biasa yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk talenta, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan beri bagi kami. Ajar kami tidak hanya berbangga diri dengan talenta yang Tuhan beri, tapi ajar kami juga mau melangkah dan mengembangkan setiap talenta dan kemampuan yang Tuhan beri. Ajar kami untuk kami berani Tuhan dalam mengambil langkah untuk mengembangkan setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya Tuhan memberi kami semangat dan juga Tuhan memberikan kami peluang-peluang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Greater Generation yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyertai, memproteksi mereka. Dan kami percaya suatu saat nanti dalam waktu dekat ini kami akan segera berkumpul kembali dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap melangkah, katakan amin.
Terima kasih Greater Generation yang udah bergabung bersama dengan kami. Saya tahu kalian semua sudah rela berkorban, entah itu korban kuota, korban waktu untuk mengikuti TYC Online Service. Saya percaya kalian semua rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Saya harap, kita semua berharap kita bisa bertemu di waktu yang berbeda dan juga bukan secara online kayak gini, tapi kita bisa bertemu langsung. Teman-teman, kalau kalian butuh sesuatu, kalian butuh teman cerita, kalian butuh bantuan doa, kalian bisa menghubungi kami di direct message IFGF TYC Gorontalo. Kapanpun itu Instagram direct message kami akan selalu terbuka. Nanti kami akan salurkan untuk teman-teman yang akan menjadi leader kalian. Dan juga kalian bisa menonton kembali atau kalian bisa share ibadah ini di YouTube channel IFGF TYC Gorontalo. Mari sebarkan kebaikan dan juga buat semua orang terberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.